Selamat bergabung kembali di kanal Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Dahulu, ada sebuah wilayah yang bernama Kadipaten Bangir. Pemerintahan Kadipaten Bangir dipimpin oleh seorang adipati, yang dibantu beberapa orang tumenggung atau udana. Salah satu udana di wilayah Kadipaten Bangir, adalah adik kandung Adipati Bangir. Ia merupakan udana Karangjati yang bernama Ngadi. Udana Ngadi menderita lumpuh. Meskipun demikian, dia dikenal sebagai orang yang memiliki kesaktian. Suatu ketika terjadi gejolak di Kadipaten Bangir. Terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh sisa-sisa laskar prajurit Diponegoro yang bernama Naya Sentika. Naya Sentika merupakan seorang lelaki kekar, berwajah garang, berambut panjang dan gimbal. Penampilan Naya Sentika yang memiliki rambut gimbal dan terlihat tidak terurus tersebut memunculkan julukan Naya Gimbal. Meskipun penampilannya sangat menakutkan, dalam jiwa Naya Gimbal sudah tertanam rasa nasionalisme yang tinggi. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat anti penjajah. Ia sangat membenci para penjajah beserta antek-anteknya. Naya Sentika pun tidak menyukai para bupati dan udana yang cenderung berpihak pada Belanda. Dalam pemberontakan tersebut, Naya Gimbal beserta para prajuritnya menyerang Kadipaten dengan membabi buta. Hal ini mengakibatkan prajurit Kadipaten kewalahan. Naya Gimbal menyerang siapa saja dengan garang. Banyak sekali prajurit Kadipaten Bangir yang tewas. Senopati perang Kadipaten Bangir yang bernama Begede Jetis gugur dalam pertempuran tersebut. Pemberontakan Naya Gimbal cukup meresahkan Adipati Bangir dan rakyatnya. Dalam keadaan bingung dan terancam, Adipati Bangir memutuskan bersemedi untuk mendapatkan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilakukannya, untuk menghentikan pemberontakan Naya Gimbal dan pengikutnya. Akhirnya, dalam semedinya Adipati Bangir mendapatkan wangsit, petunjuk gaib. Sang Adipati mendapat petunjuk bahwa orang yang dapat mengalahkan Naya Gimbal adalah adik kandungnya sendiri, yakni Udana Ngadi. Akhirnya, tanpa pikir panjang, Adipati Bangir memberitahukan wangsit yang diterimanya tersebut kepada adiknya. Udana Ngadi pun segera maju ke medan perang, melaksanakan titah sang adipati yang tak lain adalah kakak kandungnya. Dikarenakan tubuh Udana Ngadi lumpuh, ia memerintah anak buahnya untuk membawanya menggunakan tandu ke medan laga menghadapi pasukan Naya Gimbal. Udana Ngadi tidak gentar sedikit pun menghadapi Naya Gimbal dan pasukannya yang garang. Dengan kesaktian yang dimilikinya, ia melawan Naya Gimbal dari tandu. Selain itu, Udana Ngadi memiliki pusaka ampuh berupa tombak yang dinamai Godong Andong. Dengan pengaruh kewibawaan pusakanya tersebut, akhirnya Udana Ngadi berhasil menghalau dan mengalahkan prajurit Naya Gimbal. Kemenangan Udana Ngadi ini disambut sukacita dan sorak-sorai rakyat Kadipaten Bangir. Udana Ngadi diarak menuju ke Balairung Kadipaten. Dengan bangga Adipati Bangir memeluk adiknya yang lumpuh tersebut. Sambil terus mendekap adik kandungnya, sang adipati membisikkan ucapan selamat dan terima kasih atas perjuangan sang adik. Setelah itu, sang adipati berkata pada semua orang yang ikut mengarak sang Udana, "Wahai rakyatku, hari ini sebuah sejarah besar telah terukir. Adikku, Udana Ngadi telah berhasil menyelamatkan Kadipaten Bangir dari aksi pemberontakan Naya Gimbal, Jakarta sang adipati. Aku akan menghadiahinya separuh wilayah Bangir ini," lanjut sang adipati. Uraian Adipati Bangir ini disambut gegap gempita suara rakyat yang berkumpul di Balairung Kadipaten, sambil mengeluh-elukan nama Udana Ngadi. Singkat cerita, Udana Ngadi diangkat menjadi bupati separuh wilayah Bangir itu.
Namun, wilayah yang dihadiahkan tersebut belum bernama. Demi mendapatkan nama untuk kadipaten baru tersebut, Ngadi bersemedi. Dalam semedinya, Ngadi justru mendapat wangsit, petunjuk gaib, yang berseberangan dengan apa yang diharapkannya. Ia mendapat gitita, gaib untuk menguburkan jenazah Senopati yang gugur dalam pertempuran pemberontakan Naya Gimbal, yakni Begede Jetis. Sebelumnya, jenazah Senopati tersebut dikebumikan di desa Jetis. Dalam wangsit yang diterima Ngadi, jenazah Begede Jetis tersebut harus dipindahkan ke sebelah utara desa Jetis. Tanah di sebelah utara Jetis itu berada di dataran tinggi yang disebut pojok. Kemudian, Ngadi memerintah anak buahnya mengadakan upacara penggalian makam Senopati Begede Jetis. Para pengikut Ngadi yang setia itu segera melaksanakan titah sang pimpinan dengan cekatan. Upacara penggalian dilaksanakan dengan baik, segala macam ubarampe dipersiapkan demi kelancaran upacara tersebut. Ngadi memimpin pelaksanaan upacara tersebut secara langsung di atas tandu. Setelah makam digali, jenazah sang Senopati diangkat dan dipindahkan ke tempat yang sudah dipersiapkan sesuai wangsit yang diterima Ngadi. Setelah upacara pemindahan jenazah itu selesai, Ngadi memerintah anak buahnya untuk membangun cungkup di wilayah itu. Demi menghargai dan menghormati jasa sang Senopati, Ngadi memberikan gelar Sunan. Oleh karena makamnya berada di tanah yang tinggi, pojok, akhirnya Begede Jetis mendapatkan sebutan Sunan Pojok. Hingga sekarang banyak peziarah yang mendatangi makam Sunan Pojok. Meskipun sudah diumumkan sebagai pimpinan wilayah separuh Kadipaten Bangir, Ngadi belum dilantik secara resmi. Pada saat pelantikannya sebagai adipati, Ngadi belum juga mendapatkan petunjuk mengenai nama kadipaten yang dipimpinnya. Hari pelantikan telah tiba. Banyak tamu undangan yang hadir untuk memberikan ucapan selamat dan hadiah atas pelantikan Ngadi sebagai adipati wilayah yang belum bernama tersebut. Lalu, Ngadi mendapatkan ide nama kadipaten dari sebuah hadiah yang dibawa oleh asisten residen Rembang. Ngadi dihadiahi seekor kuda tunggang atau kuda teji yang masih muda yang dapat dipakai sebagai kendaraan. Dalam bahasa Jawa, anak kuda atau kuda yang masih muda disebut dengan belo. Namun, entah mengapa tiba-tiba kuda yang dihadiahkan tersebut jatuh sakit. Tercetus oleh Ngadi untuk memberi nama kadipaten baru yang dipimpinnya itu Blora, yang berasal dari kata belo, kuda yang masih muda, dan sakit. Demikianlah, pada upacara pelantikan tersebut, Ngadi resmi menjadi Adipati Blora. Pemerintahan Adipati Ngadi sangat baik. Meskipun beliau cacat, tetapi memiliki strategi kepemimpinan yang baik. Adipati Ngadi memimpin dengan bijaksana. Ia tidak segan turun langsung ke wilayah-wilayah perkampungan untuk mengetahui langsung keadaan rakyatnya. Ia begitu dicintai rakyatnya. Rakyat merasa senang dan tenteram. Hasil bumi Kadipaten Blora melimpah di bawah kepemimpinan Adipati Ngadi. Singkat cerita, Adipati Ngadi meninggal dalam usia lanjut. Sebelum mangkat, sang Adipati berpesan agar dimakamkan di sebelah utara Kadipaten yang berbatasan dengan Kadipaten Bangir. Masyarakat Blora menyebut makam Adipati Ngadi dengan sebutan Ngadi Purwa yang berasal dari kata Ngadi, yaitu nama Adipati yang dimakamkan, dan kata Purwa yang berarti pemula. Sebutan tersebut dimaksudkan untuk mengenang Adipati Ngadi sebagai pemula berdirinya Kadipaten Blora, yang sekarang menjadi Kabupaten Blora.